Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak sekalian, gimana kabarnya pagi hari ini? Kita mulai dulu dari membaca Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17. على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفام أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت
شديدها لفظ أجدقط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضوط كظ حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل طيب. Terakhir sampai di mana? Dha ya. Dha. Sekarang zal ya. Huruf zal. Ya, halaman 40. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makhrajudz dzali, tempat keluarnya huruf dzal, yaitu pada ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas, sama dengan tempat keluarnya huruf dha. Ad-dalilu wal-dha'u wal-dhalu wa thalil ulya min tarafayhima. Jadi untuk huruf dzal ini sama dengan huruf dha. Juga nanti pembahasan selanjutnya yaitu huruf tha, tempat keluarnya sama, ujung lidahnya disentuhkan ke ujung gigi seri atas. Kemudian sifat-sifat daripada huruf dzal ini, yang pertama jahar, ya, jahar. Jadi tidak ada nafas yang bocor, tidak ada nafas yang mengalir di situ. Dzal, az, za, zi, zu, az. Jadi tidak ada apa? Kebocoran nafas. Yang kedua, rakhawah, yaitu ketika sukun dzal ini dialirkan suaranya satu harokat. Dialirkan suaranya berapa? Satu harokat ketika sukun. Karena rakhawah ini hanya dapat dipraktekkan ketika sukun saja. Rakhawah, syiddah, kemudian satu lagi apa? Tawassut. Ini sama-sama hanya dapat dilihat pada prakteknya, yaitu ketika sukun saja. Yang ketiga, istifal, yaitu rendah lidah. Maksudnya ketika mengucapkan huruf dzal, posisi pangkal lidah. Posisi pangkal lidah itu turun, tidak terangkat. Sehingga dengan sifat istifal ini, dzal itu selalu dibaca tarqiq, selalu dibaca tipis dalam seluruh kondisinya, baik itu fathah ataupun berharokat kasrah ataupun yaitu dhammah dan selainnya, sukun, ya. Jadi dzal ini tidak akan pernah bisa tebal karena sifat dasarnya istifal. Dia tidak bisa dipengaruhi dengan huruf, dia juga tidak dapat dipengaruhi dengan harokat. Kemudian yang keempat, dia punya sifat infitah,
yaitu terbuka olah tengah lidah. Maksudnya ketika mengucapkan huruf dzal, posisi lidah itu menjauh dari langit-langit sehingga ada ruang di mulut, ya. Dan dengan sifat ini, sifat infitah ini, maka dzal itu sangat mudah diucapkan, ya, tidak berat, alias ringan ya, itu dzal. Kemudian yang kelima, dia punya sifat ismat, yaitu dia masuk kategori huruf yang tempat keluarnya jauh. Dari kelima sifat yang dimiliki oleh dzal ini, kesimpulannya adalah dzal itu mudah diucapkan, ya, mudah diucapkan, walaupun tetap butuh yaitu latihan, karena kesalahan sebagian orang mengucapkan huruf dzal ini dibaca dengan zai. Dibaca dengan apa? Zai. Contoh, alladzina dibaca allazina. Alladzina dibaca apa? Allazina. Ini kesalahannya. Salah meletakkan ujung lidah. Jadi ujung lidahnya diletakkan di pangkal gigi seri bawah, bukan di ujung gigi seri atas. Jadi salah meletakkan posisi ujung lidah itu berakibat salahnya pengucapan huruf tersebut. Inilah yang disebut dengan ibdal, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ibdal huruf bil huruf, dan ini masuk pada kesalahan jali, lahan jali, kesalahan yang besar, yang berat, yang merubah makna suatu kalimat dalam Al-Quran. Tayyib. Kemudian sekarang latihan fasoha, ya. Latihan fasohanya sedikit sekali menunjukkan bahwa huruf ini mudah diucapkannya. Ya, satu lagi kesalahannya, selain dia keluar sebagai huruf zai, ya, kesalahan yang pertama. Jadi maksudnya mengucapkan zal tapi keluarnya menjadi zai, salah meletakkan ujung lidah, ya, dia berada di pangkal gigi seri bawah. Kesalahan yang kedua, dia dibaca dengan huruf apa? Dal, yaitu juga salah meletakkan ujung lidah. Diletakkan di mana? Di pangkal gigi seri atas, sehingga bukan alladzina tapi alladina. Ini juga paling banyak ini. Yang jadi zai itu masih sedikit daripada yang jadi dal. Yang jadi dal ini banyak sekali. Hampir-hampir kita jumpai di lapangan masyarakat luas, mengucapkan huruf dzal ini hampir-hampir jadi dal semuanya, kecuali yang memang mereka itu sangat memperhatikan, yaitu apa? Tajwid, ya. Pernah belajar kemudian dipraktekkan. Kalau yang tidak belajar, hampir semuanya jadi apa? Jadi dal, alladina. Ini terjadi karena proses pembiaran, karena adanya pembiaran. Jadi pernah talaqi, kemudian ada kesalahan, tidak segera diperbaiki, sehingga ini dianggap benar terus menerus, ya, seperti itu. Jadi kesalahan itu awalnya karena adanya apa? Pembiaran, dibiarkan terus seperti itu. Ini bahkan anak-anak kecil di tingkat TPQ gitu, ya, sering sekali alladzina jadi alladina begitu. Awalnya memang sulit bagi mereka, ujung lidah diletakkan di ujung gigi seri atas, alladzina, sulit, tapi harus dipaksa, harus dilatih terus, harus dipaksa. Karena kalau tidak nanti akan menjadi kebiasaan, ya, dengan bacaan yang salah. Sementara hafalannya bertambah namun bacaannya salah, berarti dia telah menghafal bacaan yang salah, ya. Jadi seharusnya dibenahin dulu bacaannya, diperbaiki, kemudian baru mulai menghafal. Menghafal. Karena kalau tidak demikian nanti yang didandani itu banyak, ya. Yang di apa istilahnya? Yang dibenahin itu banyak, seperti itu. Tayyib. Baik, sekarang kita masuk ke latihan fasoha.
Zal. Al. Ir. Ul. Zal. Zil. Zul. Zazu. Zazi. Zazi. Zaza. Ziza. Zuzu. Zizi. Zuzizu. Kita ulang. Zal. Al. Il. Ul. Zaz. Zil. Zuz. Zazu. Zazi. Zaza. Ziza. Zuzu. Zizi. Zuzizu. Jadi ketika tasydid atau ketika sukun itu tidak buru-buru, tapi harus dirokhawahkan dulu. Silakan. Zal. Tayyib. Zal. Iz. Uz. Zaz. Ziz. Zuz. Zazu. Zazi. Zaza. Ziza. Zuzu. Zizi. Zuzizu. Zuzizu. Zal. Al. Il. Ul. Zal. Zil. Zuz. Zazu. Zazi. Zaza. Ziza. Zuzu. Zizi. Zuzizu. Zuzizu. Ya. Zal. Az. Iz. Uz. Ditahan agar jangan sampai ada nafas yang keluar. Az. Il. Uz. Kadang-kadang pas awal itu benar, tapi sampai tengah-tengah nafas keluar. Ini termasuk keluar nafasnya. Nah ini keluar nafasnya. Ditahan. Dialirkan dulu. Zazu, zazi, zaza, ziza, zuzu, zizi, zuzizu, iya, nah, latihan lagi nanti ya. Siap. Monggo, selanjutnya. Az, iz, uz, zaz, ziz, zid, zazu, zazi, zaza, ziza, zuzu, zizi, zuz, zizu, zuzizu. Tayyib. Zal. Az. Iz. Uz. Daz. Diz. Zuz.
ذو ذي ذا ذي ذا ذو ذي ذو ذي ذو ذي ذو yeah. ذن أذ إذ ذل ذي ذو ذو ذي ذا ذي ذا ذو ذي ذي ذو ذي ذو ذو ذي ذو. Baik. Kita masuk pada latihan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين يومئذ للمكذبين فيعذبه الله العذاب الأكبر ويعذبه الله العذاب الأكبر وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا. Ya, dialirkan ya. Kidzaba wa kadzabu, begitu. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى كذب 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 الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس
silakan. ويل Wailui ويل يومئذ للمكذبين فيعذب fayu'adzi ngalir ya, tidak macet. Kalau dzal ini cirinya itu tidak macet. Ketika sukun, ketika tasydid lebih-lebih. Fayu'adzibuhu Allahu فيعذبه الله العذاب الأكبر akbar أكبر ak أك akbar. أكبر Diulang lagi. فيعذبه الله العذاب الأكبر Akbar. أكبر Ya, ra-nya diangkat, ini tafkhim ya. أكبر Kita membahas ra sudah ya. Akbar. أكبر Diangkat, harus tafkhim. Karena dia apa? Sukun karena waqaf setelah fathah. Silakan. وكذبوا Wawu sukun setelah dhammah, panjang 2 harakat. وكذبوا Wa kadzabu بآياتنا كذابا Baik. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Diulang. Fayawma idzil فيومئذ لا يعذب عذابه أحد la yu'adzibu, ba-nya pendek. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. لا يعذب عذابه أحد Ya, dilengkapi. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Ya, selanjutnya. الذي كذب وتولى Nah, أرأيت الذي يكذب بالدين قل أعوذ برب الفلق Baik. Sama-sama qul a'udzu birabbin nas. قل أعوذ برب الناس Ya. Coba sekarang kita baca sama-sama yang ini. Contohnya nih. Contohnya baca sama-sama 1 2 3 dari atas sampai bawah. Wailui 1 2 3. ويل يومئذ للمكذبين فيعذبه الله العذاب الأكبر وكذبوا بآياتنا كذابا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد الذي كذب وتولى أرأيت الذي يكذب بالدين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Ada pertanyaan, silakan. Yang wailu yang pertama Ya. itu apa, linya panjang Lu. lu ya lui. Itu masuk ke ya dengan didengungkan. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin, yang dimaksud tanwin berarti tanwin an, in, un, masuk kepada 4 huruf ya, nun, mim, wawu. Jadi di sini ya termasuk ya, masuk kepada 4 huruf yanmu,
ya, nun, mim, wawu, maka dimasukkan kepada huruf tersebut. Ya, misalkan di sini tanwin dhammah masuk ke ya. Wailun yauma idin dibaca wailui, dimasukkan ke ya dengan dengungan. Namanya apa? Idgham bi gunnah. Idgham memasukkan bi gunnah dengan mendengung. Karena asalnya ya nun itu ada dengungan. Ya. Jadi ketika dimasukkan ke ya, dengungnya hilang. Memindahkan dari makhrajnya nun ke makhrajnya ya, namun satu makhraj dari nun itu tetap. Ya, nun itu punya dua makhraj. Yang pertama tarful lisan, yang kedua al-khayshum. Yang tarful lisan ini hilang karena masuk ke ya. Tapi yang al-khayshum ya, yang menjadikan nun itu dengung itu tetap walaupun tidak sempurna dengungnya. Ya. Jadi dimasukkan ke ya dengan syarat mendengung. Wailui itu. Jadi dengungnya tetap. Walaupun tentu dengungnya nun sudah tidak sempurna. Dan arti daripada tanwin itu sendiri adalah suara nun. Suara apa? Suara nun sukun. An, in, un, suara nun sukun. Demikian. Berapa kadarnya? 2 harokat. 2 harokat. Wailui, seperti itu. Jadi apa tadi syaratnya? Dhammatain ya bertemu dengan, kalau di Arab ya, dhammatain bertemu dengan ya, hukum idgham bi gunnah, kadar dengung 2 harokat. Kadar dengung 2 harokat. Ikhfa yang mana contohnya di sini? Coba. Sama. Ini ada nggak di sini nih? Nggak ada. Misalkan anzartahum nun sukun bertemu dzal, hukum ikhfa hakiki, kadar samar tipis 2 harokat. Samar tipis. Kalau ikhfa itu samar. Samar maksudnya bagaimana? Yaitu nun tidak lagi terdengar dengan suara aslinya. A'anzartahum aslinya a'anzartahum. Nah, kenapa tidak terdengar seperti suara aslinya? Karena terhalang oleh huruf ikhfa di depannya. Ya, karena terhalang oleh salah satu dari 15 huruf ikhfa di depannya atau setelahnya. Dalam hal ini, dalam contoh ini adalah dzal. Dan huruf ikhfa itu yang paling banyak hurufnya di antara semua huruf yang masuk kategori hukum apa? Nun sukun atau tanwin. Ada 15. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zaliman. Ada 15 ya. Jadi terhalang, samar, dan penghalangnya ini kita lihat. Apakah penghalangnya itu huruf tarkik ataukah penghalangnya huruf tafkhim? Kalau penghalangnya huruf tarkik maka samar tipis. Kalau penghalangnya huruf tafkhim maka samar tebal. Contoh qaf fathah itu juga termasuk huruf ikhfa. Min qablu dia tafkhim sehingga samarnya samar tebal. Min qablu. Beda dengan nun sukun bertemu tak, misalkan antum samar tipis. Antum anzartahum, ya seperti itu. Ya. Nun sukun bertemu sama huruf tenggorokan halqi itu hitungannya masih ada gunanya. Gunnahnya pasti tetap ada karena asalnya nun itu gunnah. Wa gunnatun makhrajuhal khaysyum. Jadi nun itu gunnahnya karena dia berasal dari al-khaysyum. Namun di sini sekalipun bacaan izhar, ini yang harus digarisbawahi bahwa izhar artinya jelas, halq artinya huruf tenggorokan. Maknanya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf tenggorokan
huruf tenggorokan itu ada 6, hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Ketemu dengan salah satu dari huruf tenggorokan, maka dibaca jelas. Apanya? Dengungnya nun atau dengungnya tanwin. Jelas yang bagaimana? Dengan kadarnya sendiri, tidak ditambah. Berapa? Setengah harokat. Ya, karena nun punya sifat tawassut. Itu. Kalau baca bahasa itu sulit bedakannya, sering salah bedakan kadar panjang gunnahnya itu. Naam. Iya. Jadi sebetulnya kalau secara definisi itu gunnah itu kalau secara hukum ya, secara istilah ya, kalau gunnah sendiri itu dengung. Asalnya nun sama mim memang udah dengung. Namun pemahaman dalam yaitu apa istilah tajwid ya, hukum gunnah, kita belajar hukum gunnah itu maksudnya bukan dengung saja, tetapi penambahan dengung karena tasdid. Berarti yang tadinya kadarnya cuman setengah harokat, ketika tasdid kadarnya menjadi dua harokat, begitu secara istilah. Gunnah artinya menambah kadar dengung daripada mim dan nun yang bertasdid, yang semula setengah harokat menjadi dua harokat. Itu tidak dipahami dengung saja. Antara setengah sama dua gitu. Iya, 1,5 penambahannya. Itu jadi gunnah itu sendiri kalau dalam istilah apa namanya hukum tajwid ya. Kalau gunnah itu sendiri ya artinya dengung. Tapi kalau masuk pada hukum gunnah, beda antara gunnah dan hukum gunnah. Kalau gunnah sendiri dengung. Kalau hukum gunnah, karena hukum gunnah terikat dengan syarat. Apa syaratnya? Tasdid. Nunnya harus tasdid, mimnya harus tasdid, sehingga ada penambahan kadar dari yang semula aslinya cuma setengah harokat, kadar dengungnya nun dan mim menjadi 2 harokat. Begitu. Baik, Allahu a'lam bishawab. Jadi ini yang pertama ini termasuk gunnah. Wailu tadi beda. Kalau ini idgham bi gunnah. Iya, memasukkan kepada huruf setelahnya. Kalau gunnah itu nun tasdid sama mim tasdid. Hukum gunnah. Hukum gunnah itu mim tasdid sama nun tasdid. Kalau ini wailun gunnah. Gunnah, tapi gunnahnya gunnah asli, gunnahnya nun. Ya, setengah harokat. Namun karena ada huruf idgham bi gunnah. Nah, ada huruf apa? Iya di situ. Ya, saudaranya iya ada 3, yaitu apa? Mim, wawu sama nun. 6. Seperti itu, sehingga dimasukkan kepada huruf salah satu daripada huruf itu kan bi gunnah dengan syarat apa tadi? Tetap ada dengungan daripada nun. Jadi kita katakan tanwin itu ya nun, karena tanwin itu adalah suara nun sukun. Makanya ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Jadi hukumnya nun sukun dan tanwin itu sama. Tep. Ada lagi? Ya. Kalau ini kan apa penulisannya kan kayak standarnya Quran Madinah kan. Betul. Kalau jadi benar apa Ustaz? Kalau misalnya dhammahnya itu berjajar 2 ini tanwin. Dia itu tanwinnya itu berarti dia gunnah. Tapi kalau ada yang nunnya kan kebalik-kebalik gitu. Iya. Itu berarti idhar saja. Itu secara secara fisiknya ya, secara zahirnya. Saya belum meneliti secara pasti itu. Mungkin antum punya contohnya di mushaf. Soalnya ada yang fathah, misalnya fathahnya tuh ada atas bawahnya tuh sejajar. Oh ya, ada yang ya itu berarti diidghamkan. Ada miring. Oh itu ya itu masalah ya. Harus meneliti cara saya Allahu a'lam, saya enggak meneliti itu. Jadi pokoknya pemahamannya kalau dhammahnya jajar 2 itu tanwin ya, kalaupun kebalik-balik juga sama juga tanwin. Ya. Adapun kalau nanti satunya kayak angka 6, satunya seperti wawu itu kok itu menjadi tanda bahwa itu adalah idgham bi gunnah atau ikhfa. Wallahu a'lam. Yang jelas kalau di sini idgham bi gunnah kan tetap ini jajar 2. Ketemu sama huruf halqi dia itu. Oh beda. Iya. Oh gitu. Itu satunya kayak 6, satunya Oh gitu ya. Coba Ana cek. Iya, Ana juga kurang periksa mengenai hal itu.
Tapi orang yang ahli imla biasanya faham detail gitu ya. Coba kita cek nih surah Kalau yang ini jejer atas bawah, jejer ini berarti yang dhamma ya, agak miring. Ya, yang fathah ana pernah lihat itu. Yang dhamma belum mana ini? Oh iya, nah betul. Kalau bertemu huruf halqi itu kebalik, iya kayak, iya betul. 6. 69. Iya Taib. Gitu ya. iya harusnya berarti dipermudah hasilnya ya. Naam. Melalui tanda bisa diamati lah, bisa dikenali melalui tanda itu. Bisa. Iya, Masya Allah ya. Naam. Taib. Soal yang lain? Kelas ya. Ya. Apa? Tandanya dah. Ya ini menandakan bahwa haknya ini adalah hak dhamir yang berada di antara dua huruf hidup. Ini namanya madsilah qasirah. Jadi bahwa madsilah tawilah. Jadi kaidahnya adalah ketika hak dhamir berada di antara dua huruf hidup dan di depannya bertemu hamzah. Nah, lihat hak dhamirnya di situ setelahnya ba-nya hidup berharokat fathah. Kemudian ya setelahnya hak dhamir ada apa? Ada hamzah dan hamzahnya juga hidup berharokat fathah. Maka hak dhamir diapit dua huruf hidup. Sampai di situ hukumnya madsilah qasirah. Jadi hak dhamir diapit dua huruf hidup yang depannya bukan hamzah. Nah, ini madsilah qasirah. Tapi kalau di depannya hamzah madsilah tawilah. Beda kadar panjangnya, iya. Kalau yang ini karena di depannya hamzah madsilah tawilah, ya, mengambil hukum jaiz. Jaiz. Berapa kadarnya? 2 sampai 5 harokat. 2 sampai 5 harokat. Tapi kalau hak dhamir di antara dua huruf hidup namun yang di depannya itu bukan hamzah, cukup dibaca 2 harokat seperti mad asli. Ya. Jadi pembedanya di situ di antara dua huruf hidup, terus lihat depannya itu hamzah bukan. Kalau depannya bukan hamzah, ya berarti cuma dibaca 2 harokat. Kalau di depannya hamzah, boleh milih 2 sampai 5 harokat. Madsilah qasirah, madsilah tawilah. Yang tawilah yang ketemu hamzah, yang qasirah tidak bertemu hamzah. Cuman sama-sama diapit oleh 2 huruf hidup. Baik. Jadi yang kita pahami di sini bukan tandanya sebetulnya, walaupun tanda itu tetap membantu ya, seperti tadi itu tetap membantu. Kenapa bukan tanda yang kita pahami? Karena asalnya penulisan Al-Quran itu kan tidak ada harokat ya, tidak ada harokat apalagi tanda. Harokatnya nggak ada, apalagi tanda tambahan gitu kan. Sehingga ketika yang kita pahami adalah kaidahnya, walaupun tidak ada harokatnya, kita bisa membedakan bagaimana cara bacanya kan gitu. Tapi kalau yang kita pahami adalah tanda, ketika tanda itu hilang, maka kita bingung. Paham nggak? Kita pakai Google Map sama kita hafal jalan, lebih enak mana? Hafal jalan, karena pakai Google Map, habis 100 meter belok kiri, masih bingung. Kalau hafal jalan, sudah langsung Paham nggak? Ya, gitu. Masalahnya ketika baterainya lowbat, tidak bisa pakai Google, lah itu dia baru terjadi masalah. Sama dengan ini, kalau tandanya sudah tidak ada, maka
bingung cara bacanya. Makanya keluar ilmu nahwu, ya, ilmu sorob, biar tahu cara baca. Kalau baca yang gundul tuh gimana kan gitu. Intinya nahwu sorob kan membaca yang gundul. Kalau ada harakatnya, ya dibutuhkan cuman sedikit. Tidak semua kaidah dikuasai. Seperti itu. Ini caranya gimana? Fathah atau dhamma. Ya. Kalau ada amil bacanya gimana? Nah gitu. Pemaknaannya juga berbeda kan seperti itu. Oke. Satu lagi. Contohnya yang suarakan itu kayak illa rabbihi ma'aba. Iya. Illa rabbihi ma'aba. Rabbihi bi sahi ma'aba. Setelahnya hi ada mim. Sebelumnya hi ada ba kasrah, setelahnya ha dhamir ada mim. Mimnya juga hidup. Berharakat fathah. Nah itu ya. Nanti itu insyaallah kita bahas lebih detail setelah ini ya. Setelah ini nanti kita bahas itu secara detail insyaallah. Kita pakai kitab Ifadatul Mustafid insyaallah. Tipis. Kenapa pakai kitab itu? Karena tipis, mudah selesai. Karena pertemuannya 1 pekan sekali. Kalau tebal-tebal kurang cocok lah. Ya, kurang cocok. Ya, kecuali kalau di pesantren tuh mengkaji kitab-kitab yang tebal, syarah-syarahnya panjang itu baru karena belajarnya tiap hari. Kalau minimal 1 pekan 4 kali. Nah, kalau 1 pekan sekali ini ya pakai yang tipis-tipis cukup. Yang penting apa? Sudah mencakup kan gitu. Baik, khalas ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan hafizakumullah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.